Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Syifa Lutfia Ail dengan nomor NIM 0603523010. Di sini saya akan menjelaskan tokoh yang bernama Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf dari Inggris. Hobbes terkenal karena bukunya tahun 1651 yang berjudul Leviathan, yang di dalamnya ia menguraikan bentuk teori kontak sosial yang berpengaruh. Selain filsafat politik, Hobbes berkontribusi pada bidang-bidang ilmu pengetahuan lain yang beragam, antara lain sejarah, teori hukum, geometri, teknologi, etika, dan filsafat secara umum. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri filsafat politik modern. Pada tanggal 5 April 1588 di Westport, sekarang merupakan bagian dari Malmesbury di Wiltshire, Inggris. Ia lahir prematur ketika ibunya sedang mendengar tentang invasi armada Spanyol yang akan terjadi. Hobbes memiliki seorang saudara laki, Edmure, sekitar 2 tahun lebih tua darinya, serta seorang saudara bernama Annie. Diketahui bahwa ayah Hobbes, Thomas Sr., adalah seorang pendeta dari Carlton dan Westport. Thomas Sr. kerap terlibat perkelahian dengan pendeta lokal di luar gereja yang memaksanya meninggalkan London. Akibatnya, keluarga Hobbes dititipkan kepada kakak laki-lakinya Thomas Sr., Francis, seorang produsen seorang sarung tangan kaya yang tidak memiliki keluarga sendiri. Hobbes dididik di gereja Westport sejak usia 4 tahun, kemudian meneruskan ke sekolah Malmesbury dan kemudian ke sekolah swasta yang dikelola oleh seorang pemuda bernama Robert Latimer, lulusan Universitas Oxford. Antara 1601 dan 1602, dia pergi ke Magdalen Hall, pendahuluan Hertford College, Oxford, tempat dia diajari logika skolastik dan matematika. Kepala sekolahnya, John Wilkinson, adalah seorang Puritan dan memiliki pengaruh pada Hobbes. Di universitas, Thomas Hobbes cenderung lebih mengikuti kurikulum yang dia susun sendiri karena dia kurang tertarik dengan pembelajaran skolastik. Ia meninggalkan Oxford pada 1608 dengan gelar yang ia dapatkan. Ia direkomendasikan oleh Sir James Hussey kepada kolesenya di Magdalen untuk menjadi tutor William, putra William Cavendish, Baron dari Hendwick, dan memulai hubungan seumur hidup dengan keluarga itu. Berbagai publikasi yang dilakukan Hobbes dengan ditambahnya karya-karya lain tentang matematika dan terjemahan Iliad dan Odyssey karya Homer dalam bahasa Inggris membuktikan produktivitas Hobbes pada usia yang semakin lanjut. Hobbes berusia 63 tahun ketika Leviathan diterbitkan dan ia terus menulis hingga umur 91 tahun ketika ia meninggal. Hobbes hidup bersama keluarga Cavendish yang memberinya perlindungan dan keamanan. Kendati Hobbes memiliki pengikut setia di Inggris, namun ia lebih dihormati dan memiliki pengaruh di Prancis. Ia dianggap sebagai salah satu filsuf terbesar yang pernah ada, dan buku Leviathan menjadi terkenal di sana. Hobbes meninggal pada tanggal 4 Desember 1679. Ia mengidap sakit serius sejak bulan Oktober dan seminggu sebelum meninggal ia terkena stroke. Hobbes dimakamkan di Hout Hucknall dekat Henry Hall. Tulisan-tulisan Hobbes, khususnya Leviathan, sangat mempengaruhi seluruh filsafat politik dan filsafat moral di Inggris pada masa-masa selanjutnya. Di Eropa daratan, Hobbes juga membawa pengaruh kuat. Salah satu filsuf besar yang dipengaruhi Hobbes adalah Baruch Spinoza. Hobbes juga merupakan salah seorang filsuf, jika bukan yang pertama, yang amat berpengaruh dalam perdebatan antara kehendak bebas dan determinisme. Ia juga merupakan salah satu filsuf bahasa yang paling penting karena ia berpandangan bahwa bahasa bukan hanya digunakan untuk menjelaskan dunia, tetapi juga untuk menunjukkan perilaku-perilaku dan juga untuk mengikat janji dan kontrak. Kemudian Hobbes juga berpengaruh di dalam studi kontraktarianisme. Hobbes merupakan salah satu filsuf kontrak sosial tradisional yang menggunakan ide kontrak sosial untuk menegaskan peran negara. Hobbes merupakan pionir dari salah satu dari dua argumen moral tentang kontrak sosial yang ada. Satu jenis argumen moral tentang kontrak sosial lainnya diberikan oleh Immanuel Kant. Selain itu, Hobbes juga merupakan filsuf modern pertama di dalam bidang sensasionalisme. Sensasionalisme adalah pandangan yang menganggap semua keadaan mental, secara khusus kognitif, manusia
berasal dari komposisi atau asosiasi-asosiasi dari sensasi atau perasaan belaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kilanisa Faiza. Saya akan mempresentasikan tentang filsuf yang bernama Auguste Comte. Auguste Comte adalah seorang filsuf dan sosiologi Prancis yang hidup pada abad ke-19. Dia lahir pada 1798 di Montpellier, Prancis, dan wafat pada tahun 1857 di Paris. Comte dikenal karena kontribusinya dalam perkembangan sosiologi dan pemikiran positifisme. Sebelumnya, Comte memiliki minat dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan. Namun, ia kemudian beralih ke filsafat sosial. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Course in Positive Philosophy atau kursus filsafat positif, di mana ia mengusulkan sistem filosofi yang menggabungkan gagasan positivisme. Comte memperkenalkan gagasan bahwa pengetahuan manusia berkembang melalui 3 tahap. Tahap teologis, tahap metafisika, dan tahap positif. Ia juga percaya bahwa sosiologi atau ilmu tentang masyarakat bisa menjadi dasar bagi pemahaman manusia dan masyarakat. Dia sangat menekankan penggunaan metode ilmiah dalam studi tentang masyarakat. Meskipun pikirannya menerima kritik, kontribusinya terhadap pendirian sosiologi sebagai disiplin ilmiah yang berdiri sendiri dan penggunaan metode ilmiah dalam memahami masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan ilmu sosial. Pemikiran Auguste Comte. Auguste Comte memperkenalkan konsep positivisme yang menekankan pentingnya pengetahuan yang berdasarkan fakta yang dapat diamati dan metode ilmiah dalam memahami dunia. Dia juga menegaskan bahwa masyarakat harus dipahami melalui ilmu sosial, yang saat itu merupakan kontribusi besar dalam pembentukan sosiologi sebagai ilmu. Comte membagi evolusi pengetahuan manusia menjadi 3 tahap, teologis, metafisik, dan positif, yang mencerminkan perkembangan pemikiran manusia dari penjelasan berdasarkan agama menuju penjelasan ilmiah. Augustinus, atau yang dikenal dengan Augustine of Hippo atau Santo Agustin, adalah salah seorang tokoh paling berpengaruh dalam sejarah gereja Kristen dan filsafat barat. Augustine lahir pada tahun 354 Masehi di Tagaste, sebuah kota di provinsi Romawi yang sekarang berada di Aljazair. Dia dibesarkan dalam keluarga yang beragama Kristen, tapi awalnya hidup dalam gaya hidup yang jauh dari keyakinan agamanya. Augustine dibaptis oleh Santo Ambrosius pada tahun 387 Masehi dan menerima sakramen baptis. Ini adalah langkah penting dalam konversinya ke Kekristenan. Augustine menulis banyak karya penting, termasuk Confessions, pengakuan-pengakuannya. Augustine dibaptis oleh Santo Ambrosius pada tahun 387 Masehi dan menerima sakramen baptis. Ini adalah langkah penting dalam konversinya ke Kristenan. Augustine menulis banyak karya penting, termasuk Confessions, pengakuan-pengakuannya, yang merupakan autobiografi spiritualnya, dan The City of God, Kota Allah, di mana dia membahas masalah-masalah teologi dan filsafat dalam konteks perkembangan gereja dan masyarakat Romawi. Setelah konversinya, Augustine menjadi seorang uskup dan pemimpin gereja di Hippo Regius, sekarang Amaba, Aljazair. Dia aktif dalam membantu mengatasi berbagai kontroversi teologis pada zamannya. Karya-karya Augustine memiliki pengaruh besar pada perkembangan teologi Kristen, dan dia adalah salah satu tokoh terpenting dalam perkembangan doktrin-doktrin gereja seperti dosa asal, predestinasi, dan hakikat kasih karunia. Augustine meninggal pada tahun 430 Masehi selama pengepungan Hippo oleh pasukan Vandal. Santo Augustine dihormati dalam gereja Katolik sebagai seorang santo dan bapa gereja, dan pengaruhnya dalam filsafat dan teologi masih berlangsung hingga saat ini. Karya-karyanya telah menjadi bacaan wajib dalam pemikiran Kristen dan filosofis. Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir pada tahun 1225 di Italia. Ia adalah seorang filsuf dan ahli teologi ternama dari Italia. Ia menjadi terkenal terutama karena dapat membuat sintesis dari filsafat Aristoteles dan ajaran gereja Kristen. Sintesisnya tersebut termuat dalam karya utamanya, yaitu Summa Theologiae pada tahun 1273.
Ia dikenal sebagai ahli teologi utama seorangan Kristen, bahkan dianggap sebagai orang suci oleh Gereja Katolik dan memiliki gelar santo. Ayah Aquinas ialah Pangeran Ladulf dari Aquino, seorang penganut Kristen Katolik yang saleh. Menurut pandangan Thomas Aquinas, dunia ini dan hidup manusia terbagi atas dua tingkat, yaitu tingkat adikodrati dan kodrati atau tingkat atas dan bawah. Aquinas juga mengajarkan bahwa pada mulanya manusia mempunyai hidup kodrati yang sempurna dan diberi rahmat Allah. Tak kala manusia terjatuh ke dalam dosa, rahmat Allah atau rahmat adikodrati tersebut hilang dan tabiat kodrati manusia menjadi kurang sempurna.